Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulani Fitra, NIM 180603207. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja ATM untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu komputer perbankan. Masihkah teman-teman datang ke kasir bank hanya untuk menabung atau menaikkan uang? Yaps, bila dalam jumlah besar sangat mungkin terjadi, karena umumnya kartu ATM nasabah Indonesia bertransaksi dibatasi hanya 10 juta per hari. Dan kalau di bawah tersebut, apakah masih perlu ke kasir? Jika jawaban teman-teman yes, berarti teman-teman sudah ketinggalan zaman lebih dari 20 tahun. Karena sekarang bukan lagi perlu ke kasir, tetapi sudah perlu ke mesin ATM atau bertransaksi hanya cukup perlu dengan smartphone tanpa beranjak dari tempat duduk, kecuali yang tidak bisa dilakukan oleh mesin ATM sendiri. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu ATM dan bagaimana cara menggunakannya, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu ATM dan bagaimana cara menggunakan ATM atau bagaimana cara kerja ATM. ATM dalam bahasa Indonesia merupakan kepanjangan dari anjungan tunai mandiri, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah Automatic Teller Machine. Seperti namanya, ATM ini merupakan pengganti dari teller atau petugas bank dalam memberikan layanan keuangan kepada nasabah. Jadi, kita tidak perlu jauh-jauh datang mengantri panjang ke bank hanya untuk menentukan pengambilan uang atau transfer uang, kecuali yang tidak bisa dilakukan ke mesin ATM sendiri. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu siapa yang berjasa dalam sejarah awal mula mesin ATM dibangun? Jadi, ada 3 orang yang paling berjasa dalam sejarah awal mula mesin ATM, yaitu mereka memiliki ide yang sama, tetapi mengembangkan ATM dengan independen. Siapa sajakah mereka? Yang pertama yaitu ada Luther George Sinjiam. Beliau lahir di Turki 1905, kemudian hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 1934. Di sana mulai karir sebagai fotografer dan mempelajari di bidang kedokteran. Kemudian Simjian pindah ke New York. Di sana beliau mengembangkan sebuah mesin yang dapat membuat pelanggan bank bisa melakukan bertransaksi dengan finansial tanpa harus antri bertemu dengan teller. Pada tahun 1939, beliau mengajukan 20 hak paten tentang penemuannya. Kemudian diuji coba pertama kali pada Citibank. Namun tidak bertahan lama, hanya 6 bulan, karena tidak banyak yang diminati dan mayoritas yang digunakannya adalah pekerja seks komersial dan tukang judi yang tidak mau langsung bertemu dengan teller. Yang kedua yang berjasa yaitu seorang direktur keuangan asal Inggris, yaitu John Shepherd Barron. Pada tahun 1967, mesin ATM disempurnakan. Beliau menciptakan sistem keamanan saat transaksi dengan menggunakan PIN rahasia yang hanya dapat diketahui oleh nasabah dan menggunakan 4 digit. Berbeda ya dengan sekarang yang menggunakan 6 digit. Kemudian selanjutnya yang juga berjasa adalah Donald Webster, yaitu pada tahun 1968 seorang ahli mengembangkan lagi mesin ATM berjaring pertama yang dinamai Doku Teller yang digunakan oleh Chemical Bank of New York pada tahun 1969. Jadi teman-teman, berkat ketiga penemu ini, dunia barat mulai mengenal ATM secara luas dan mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Dan tahukah kalian di Indonesia sendiri ATM mulai dikenal sejak tahun berapa? ATM dikenal di Indonesia dimulai sejak tahun 1980. Selanjutnya, ATM terbuat dari apa? Jadi, ATM terbuat dari baja yang dipotong dengan laser panas. Robot akan membentuk lekukan pada lembar baja yang kemudian disatukan dengan laser. Selanjutnya, rakitan kepingnya dicelupkan ke dalam lapisan cat untuk mencegah karat. Setelah itu, para pekerja akan menyusun komponen internal berupa komputer inti. ATM terbuat dari 2 bagian. Bagian bawah merupakan
lapisan baja yang digunakan sebagai penampungan uang tunai, dan bagian atas berisi semua fitur untuk menjalankan ATM. Sedangkan perakitan bagian layar ATM didukung dengan pembaca tombol hingga kamera keamanan. Yang selanjutnya, layar yang dipasang telah diintar fitur pembaca kartu ATM sehingga data yang ditampilkan sesuai dengan pemilik kartu. Selanjutnya, uang tunai akan disimpan dalam kotak hitam. Uang tunai yang akan dikeluarkan dari brankas menuju slot pengambilan uang tunai, dan sebelum diserahkan kepada bank, biasanya ATM diuji ketahanannya agar mampu bertahan di cuaca ekstrim. Jadi begitu teman-teman. Makanya ATM tersebut tidak pernah rusak jika terkena air hujan ataupun panasnya terik matahari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mesin ATM itu sendiri dan bagaimana cara menggunakan mesin ATM. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencari mesin ATM itu sendiri. Dan jangan lupa membawa kartu ATM-nya, karena jika teman-teman lupa dengan kartu ATM-nya, maka akan sia-sia pergi ke ATM. Dan jangan lupa juga memakai masker. Kemudian selanjutnya, masukkan kartu ATM ke card reader, yaitu tempat memasukkan kartu. Tapi jangan sampai kartu ATM-nya terbalik. Awalan nomor pada kartu ATM harus menghadap ke atas. Ketika kartu ATM dimasukkan, maka magnetic card reader akan membaca kartu ATM teman-teman yang akan dikirim ke komputer ke server bank. Setelah data teman-teman ditemukan, maka mesin ATM meminta password atau PIN, yaitu password yang telah dibuat ketika membuka buku rekening. Selanjutnya, PIN tersebut akan diacak dan kemudian akan dikirimkan pada sistem komputerisasi bank tersebut. Tujuan dari pengacakan PIN tidak lain agar data para nasabah tetap aman dan tidak terdapat pembajak oleh pihak-pihak lain. Selanjutnya, setelah data-data tersebut berhasil diproses oleh komputer bank, maka data tersebut akan dikirim kembali ke mesin ATM. Disinilah proses utamanya akan berlangsung, di mana teman-teman akan memperoleh apa yang teman-teman inginkan, seperti penarikan tunai, transfer, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman lakukan seperti apa yang teman-teman inginkan, seperti penarikan berapa jumlahnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah teman-teman melakukan transaksi, jangan lupa mengambil kembali kartu ATM Anda. Jika kartu ATM teman-teman tidak segera diambil, maka mesin ATM akan menelan kartu ATM milik teman-teman. Sekian tentang penyampaian apa itu ATM dan bagaimana cara menggunakan ATM atau bagaimana cara kerja ATM. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.